Di sini saya Dian Afifah dengan Ibu siapa? Iya. Oh, dengan Ibu Ria. Ya. Di sini saya Dian Afifah Ibu ya. Pada pagi hari ini ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau tanya-tanya tentang KB suntik. Oh, belum paham tentang KB suntik ya Bu ya? Oh ya, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang KB suntik kombinasi. Ibu sudah pernah dijelaskan atau belum? Belum. Oh, belum. Coba saya jelaskan mengenai salah satu KB suntik kombinasi ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, sebelum saya tutup dulu ya Bu ya. Jadi Ibu untuk suntik kombinasi ini yaitu ada dua kandungan ya Bu ya, antara hormon progesteron dan hormon estrogen ya Bu ya. Kemudian jenis suntik kombinasi ini ada 25 mg depomedrosikprogesteron asetat dan 5 mg estradiol siklolat, yaitu disuntikkan secara melalui IM, dilakukan 1 bulan 1 kali aja ya Bu ya. Kemudian 50 gram nerotidron enantat dan 5 mg estradiol secara IM juga. Kemudian menjelaskan cara kerja suntik kombinasi. Nah, cara kerja suntik kombinasi ini sendiri yaitu menekan ovulasi. Kemudian menekan ovulasi itu ya biar tidak terjadinya pembuahan atau hamil ya Bu ya. Kemudian membuat endometrium menjadi kental. Kemudian perubahan pada endometrium sehingga implantasi terganggu. Kemudian menghambat transportasi gamet oleh tubal. Kemudian efektivitas suntik kombinasi ini sangat efektif ya Bu ya. 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan. Kemudian keuntungan suntik kombinasi ini sendiri, yang pertama ada risiko terhadap kesehatan sang kecil. Kemudian tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Jadi general saat mau berhubungan aman-aman saja. Kemudian tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Jadi tidak usah dilakukan pemeriksaan dalam vagina Ibu. Kemudian jangkanya panjang. Kemudian efek samping sangat kecil. Kemudian klien tidak perlu menyiapkan obat suntik, jadi obatnya sudah disiapkan dari bidan sendiri gitu. Kemudian keuntungan dari kontrasepsi ini, yang pertama mengurangi jumlah perdarahan, kemudian nyeri saat haid, kemudian mencegah anemia, kemudian mencegah terhadap kanker ovarium dan endometrium, kemudian mengurangi penyakit payudara jinak dan kista ovarium, kemudian mencegah kehamilan ektopik, kemudian melindungi dari penyakit radang panggul. Terus yang terakhir dapat diberikan pada wanita perimenopause. Kemudian kerugian suntik kombinasi ini sendiri, yang pertama perubahan saat pola haid tidak teratur, kemudian spotting, kemudian perdarahan serta sampai 10 hari. Jadi perdarahannya bisa lebih dari 7 hari, bisa sampai 10 hari itu ya. Kemudian mual, kemudian sakit kepala, terus nyeri payudara ringan setelah melakukan suntik keduanya itu. Kemudian ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian efektivitasnya bila digunakan bersama obat epilepsi atau obat tuberkulosis. Kemudian dapat terjadinya efek samping yang serius. Kemudian penambahan berat badan. Jadi saat melakukan suntik KB 1 bulan ini bisa menambah berat badan. Kemudian tidak menjamin perlindungan terhadap penularan IMS. Jadi ini tidak kalau mempunyai penyakit IMS tidak efektif kalau untuk suntik ini. Kemudian terlambatnya pemulihan kesuburan. Selanjutnya diperbolehkan menggunakan suntik kombinasi ini hanya untuk usia reproduksi, kemudian sudah atau belum punya anak, kemudian ingin kontrasepsi efektif lebih tinggi, kemudian vasektomi lebih 6 bulan jika memberikan aksi eksklusif, kemudian pasca persalinan dan tidak menyusui, kemudian anemia, nyeri haid hebat, kemudian haid teratur, riwayat kehamilan ektopik, kemudian sering lupa mengonsumsi obat. Nah ini sangat efektif banget. Misalnya nggak sering lupa pil itu ya Bu ya, KBP itu bagus untuk ini, ganti ini. Kemudian wanita yang tidak diperbolehkan dalam suntik kombinasi ini, yang pertama hamil atau diduga hamil, tentu pastinya itu ya Bu ya. Kemudian menyusui kurang dari 6 minggu, kemudian perdarahan, kemudian penyakit hati akut, kemudian usia lebih dari 35 tahun yang merokok. Nah ini yang merokok tidak boleh. Kemudian riwayat penyakit jantung, stroke, darah tinggi lebih dari 180/100, kemudian riwayat kelainan
tomi, kemudian kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala hebat, kemudian keganasan payudara. Selanjutnya, lapor menggunakan suntik kombinasi, yaitu suntik pertama dapat diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid tanpa diberikan kontrasepsi tambahan. Jadi saat haid itu setelah 7 hari itu bisa langsung diberikan suntik ini ya, tanpa ada tambahan kontrasepsi lainnya. Kemudian bila suntik pertama diberikan setelah hari ke-7 siklus haid, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi lainnya. Jadi setelah pemberian 7 hari ini, ya, selama semisal Anda haid 7 hari ya udah selesai, terus biasanya baru mau suntik, nah itu harus pakai kontrasepsi yang lainnya, semisal kondom kayak gitu. Kemudian bila klien haid, suntik pertama dapat diberikan setiap saat tidak hamil, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi lain selama 7 hari. Kemudian pasca persalinan 6 bulan menyusui belum haid, suntikan pertama dapat diberikan asal tidak hamil dengan hasil rapid test positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Apakah Ibu sudah paham sedikit? Oh, iya. Jadi tadi saya sudah paham, coba saya tanya sedikit aja ya Bu ya. Enggak, tadi yang tidak diperbolehkan untuk suntik KB ini tadi salah satunya apa Bu? Orang wanita yang merokok itu tadi dari hamil. Ya berarti Ibu sedikit sudah paham ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.